Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di dalam pembelajaran kali ini masih tentang matematika bab 1 ya, kongruen dan kesebangunan. I didn't think of it back then. But even when she did not. Saya berharap kamu sehat, orang tua kamu sehat, dan doakan kami, guru-guru kamu sehat. Dan semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa kembali bertatap muka seperti dulu ya. Oke. Baik, bahasan kita kali ini tentang kongruen dan kesebangunan, kelanjutan dari materi kita sebelumnya ya, transformasi geometris. Hanya saja kali ini kita sudah mulai sedikit membahas tentang soal-soal ujian nasional ya, khususnya ujian nasional pada tahun sebelumnya ya. Jadi saya akan memberikan gambaran ujian nasional tahun sebelumnya ya, mungkin ujian sekolah yang akan datang pun untuk soal-soalnya kelas 12 saya rasa tidak jauh berbeda ya. Baik, pembahasan kita kali ini adalah masih tentang transformasi geometris ya. Cuma di sini adalah kita menggabungkan proses. Kalau kemarin kita sudah tahu bahwa transformasi geometris itu adalah pertama adalah rotasi ya, kemudian rotasi atau perputaran, kemudian ada translasi, pergeseran ya, kemudian ada refleksi, pencerminan, kemudian yang terakhir adalah dilatasi ya, zoom atau perbesaran. Nah, kali ini dalam penggabungan proses transformasi geometris kita akan menggabungkan dua atau mungkin bahkan bisa lebih ya proses transformasi tersebut ya. Baik, seperti apa sih soal-soal yang pernah keluar di ujian nasional atau ujian sekolah tahun lalu ya. Contoh soal, sebuah titik S ya dengan koordinat 3,1 ditranslasi oleh T sama dengan 2, 3. Nah, kemudian dirotasi terhadap titik pusat O 0,0 ya. Nah, sejauh minus 90 derajat ya. Kalau minus 90 derajat ini berarti searah apa berlawanan dengan jarum jam. Ayo. Nah, minus 90 derajat ini dia adalah searah dengan jarum jam ya. Nah, kemudian ditanya, nah, berapakah koordinat titik S double aksen? Jadi tadi yang pertama prosesnya adalah translasi ya dengan T 2 dan 3, kemudian dilanjut dengan proses rotasi sejauh minus 90 derajat atau searah dengan jarum jam ya. Jadi dua buah tahapan dari transformasi geometris digabung ya. Kemudian ditanya berapa koordinat titik S-nya ya, titik S aksen. Nah, baik. Yang pertama-tama kita lakukan adalah dengan menggambar sketch ya, diagram kartesius ya atau bidang kartesius ya. Nah, sekali lagi saya ingatkan ya kepada kamu semua untuk membuat apa namanya nih, sumbu ya, sumbu X dan sumbu Y, kemudian jarak antara titik 0 ke 1, 0 ke 1, 0 ke min 1, dan 0 ke min 1 itu jaraknya sama ya, sebab nanti kamu akan kesulitan pada saat misalkan ya, di sini yang biasa saya atau yang umum saya perhatikan daripada kamu itu adalah dari 0 ke min 1 terhadap sumbu Y itu lompat. Nah, itu akan menjadi masalah apabila kamu nanti membuat sebuah refleksi. Misalkan katakanlah sebuah bangun benda di sini ya, kemudian bayangannya diminta di sini. Nah, itu akan menjadi permasalahan. Apa yang kamu hasilkan atau titik hasil daripada pergeseran tersebut akan berbeda ya dengan apa yang sebenarnya dan apa yang kamu buat ya. Nah, makanya jangan sampai, sekali lagi saya ingatkan, jarak dari 0 ke 1, 0 ke 1, 0 ke min 1, dan 0 ke min 1 itu harus selalu sama. Oke, baik ya. Selanjutnya ya, koordinat X, koordinat Y.
Nah, ini titik S3,1 ya. Kemudian apa? Dia minta ditranslasi oleh 2 dan 3. Berarti 2 pada sumbu X nilainya positif ya. Kemudian 3 pada sumbu Y juga nilainya positif. Jadi naik. Pada sumbu X dia ke kanan karena positif, dan pada sumbu Y dia juga positif. Jadi dia ke atas. Nah, kira-kira 2, 3 proses daripada translasinya adalah di sini ya. Berapa titiknya? Yaitu di 5,4 ya. Itu adalah S aksen ya, dengan koordinat 5,4. Nah, kemudian dia minta dirotasi ya, dirotasi terhadap 90 jam terhadap titik 0 ya. Oke, terhadap titik 0, koordinat titik 0 itu adalah 0,0 ya. Kemudian langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah selanjutnya menarik garis tipis. Oh ya, ini dibuat tipis ya garisnya. Saya minta ke kamu dibuat garis tipis ya, agar kita tahu prosesnya ya. Oke. Nah, ini adalah garis antara 0 ke S aksen ya. Nah, kamu buat garis bantu ya, tipis saja. Nah, kemudian setelah itu dia minta apa? Diputar ya, dirotasi sejauh 90 derajat terhadap minus ya. Minus berarti searah dengan jarum jam. Nah, arahnya ke bawah kanan ya. Itu 90 minus 90 derajat, itu berarti dia searah jarum jam. Nah, kemudian setelah kita dapat posisi 90 derajatnya, kita tarik garis lagi. Nah, coba perhatikan. Garis yang hijau ini antara 0 dengan S aksen, terus kemudian garis antara 0 dengan S double aksen di sini nanti itu harus sama panjangnya. Ya, jadi garis ini dan garis ini itu harus sama panjangnya. Ya, kamu ukur dengan penggaris. Oke, maka didapatlah S double aksen ya, yaitu 4,-5. Oke, S double aksen adalah 4,-5. Ya, tadi S aksennya 5,4 ya. Kemudian S double aksennya adalah 4,-5 ya. Kalau dia kasih tanda koma di sini 1, itu namanya aksen ya. Kalau ada 2 ya tanda kutipnya, nah berarti dia double aksen. Baik, yang selanjutnya contoh soal kedua. Nah, bayangan titik A 3,2 dilatasi dulu nih terhadap titik pusat 0 ya, 0,0 dengan skala K sama dengan 3. Kemudian dia minta dilanjut dengan refleksi terhadap sumbu X. Nah, berapakah koordinat titik A aksen, A double aksen ya? Oke. Ya, jawab. Yang pertama kita gambar adalah diagram kartesiusnya, sumbu Y dan sumbu X. Oke. Sekali lagi di sini saya ingatkan kembali ya, harus sama jarak 0, 1, 0, 1, 0, 1 dan 0, 1. Oke. Nah, titik koma 2, 3,2 ya, 3, 2 nya di Y. Kemudian dia minta apa? Dilatasi terhadap titik pusat 0, titik pusat O 0,0. Oke. Nah, dengan faktor skala 3 ya, berarti perbesaran 3 kali. Yang pertama kita lakukan adalah menarik garis bantu antara titik ya dengan 0, garis tipis ya. Itu adalah proses pertama ya. Itu berarti dia satu langkah ya, berarti dia satu langkah. Nah, berarti langkahnya kembali dimulai dari titik 0. Nah, arahnya kembali ke benda ya, itu adalah langkah ke-1. Nah, kemarin saya jelaskan bahwa boleh kamu tarik ini ke sini dengan menggunakan penggaris. Panjangnya berapa kamu ukur, misalkan 2 cm, 3 cm atau 4 cm. Atau bisa juga dengan membuat langkah kotak ya, langkah kotak atau translasi boleh istilahnya ya. Berapa dari 0,0 ke 3,2 ya, 1, 2, 3 posisi X, kemudian 1, 2 dalam posisi Y. Nah, atau panjang garis ini ya. Nah, sama ya, antara panjang garis 1 dengan panjang garis 2 itu sama panjangnya ya. Atau kalau kamu ngambil kotak juga boleh seperti tadi, 1, 2, 3, 1, 2, 1,
2, 3, 1, 2. Oke. Demikian juga dengan perbesaran yang ketiga. Nah, ya, 1, 2, 3, ya, 1, 2. Atau panjang ini dan panjang ini, ya, panjang ini, panjang 1, panjang garis 2, panjang garis 3 itu sama, ya. Dengan kamu ambil titik di sini, kemudian kamu tarik garis lurus sampai dengan ke titik A aksen, ya. Jadi kamu ukur dulu dari sini ke sini misalkan 3 cm, kemudian dari sini ke sini juga 3 cm, dari sini ke sini juga 3 cm, atau dengan cara tadi tahapan kotak-kotak, ya. Kanan berapa, ke atas berapa, atau ke kiri bawah, ke kiri atau ke bawah berapa. Nah, oke, didapatlah A aksen, ya, dari perbesaran K sampai dengan 3. Ya, hasilnya adalah 9,6. Kemudian dilanjut dengan refleksi. Dia minta direfleksi terhadap garis K sama dengan 5. Garis X sama dengan 5. Garis X sama dengan 5 itu di mana? Ini adalah sumbu X. Ya, yang ke atas adalah sumbu Y. Sumbu X sama dengan 5 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Disinilah X sama dengan 5. Kemudian kita tarik garis, oke, sebagai cermin. Ya. Nah, dia minta A aksennya ini dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan 5, ya. Nah, oke, kita hitung jarak aja dari aksen ke cermin berapa? 1, 2, 3, 4, ya. Oke, 4 langkah. Nah, kemudian ke belakang cerminnya berapa? Ya, juga 4 langkah atau 4 kotak. Nah, sama. Kemudian didapatlah apa yang namanya A double aksen, ya, dengan koordinat 1,6 setelah dilakukan dilatasi dan refleksi. Oke, berarti titik A aksen adalah 1,6. Ya, baik. Oke, ya. Pembelajaran kita hari ini sampai di sini, ya. Insya Allah nanti kita akan coba saya akan coba memberikan seperti biasa, ya, tugas untuk hari ini dan tugas yang untuk dikumpulkan secepatnya, ya. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah tadi, ya, bahwa ini adalah soal-soal ujian sekolah ataupun soal-soal ujian nasional. Jadi dari mudah-mudahan dengan saya memberikan latihan-latihan ini pada saat kamu nanti mengerjakan ujian sekolah ataupun ujian nasional, kamu sudah lancar, ya, maupun saat PM nanti insya Allah, ya, akan diadakan PM, ya, dimulai bulan sekitar Oktober atau November, ya, kita akan sudah mulai PM kelas 12, ya. Kita akan mulai membahas soal-soal, ya, salah satunya adalah tentang transformasi geometris, ya. Baik, insya Allah akan kita lanjutkan pembelajaran di pertemuan yang akan datang, ya. Saya berharap kamu cepat mengerjakan tugasnya, khususnya tugas hari ini dan tugas yang akan datang. Sekali lagi, kamu kelas 12 jangan menunda-nunda pekerjaan atau tugas yang diberikan oleh guru, ya, karena semakin kamu tunda akan semakin numpuk, ya, nanti kamu pusing sendiri, ya. Baik, saya berharap kamu sudah kelas 12 lebih rajin, ya, bisa merubah pola hidup, pola pikir, ya, demi masa depan kamu dan kebahagiaan orang tua kamu, ya. Baik, ya, silakan nanti dikerjakan tugasnya dan insya Allah kita akan ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy all the time.